Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak. Halo adik-adik kelas 3, sudah siap belajar lagi ya? Ya, kali ini Kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3. Tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda, ada benda padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanpa tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud mencair? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Ya, pernah. Yang ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu yang mencair menjadi air, lilin yang meleleh ketika dibakar, mentega yang dipanaskan, es krim beku yang mencair. Yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Beberapa jenis logam akan mencair jika dipanaskan. Selanjutnya, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bahan dan alat: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lainnya. Kesimpulannya adalah setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Informasi penting: es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Apakah kamu menyukai coklat?
coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Ya, yang paling berat adalah yang ukurannya 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat, bahan-bahannya antara lain 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan-bahan yang dicampur menjadi satu antara lain 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Satuan bakunya yaitu gram dan kilogram. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Jadi, satuan yang tidak baku yaitu butir dan sendok teh atau disingkat SDT. Selain coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Ya, jadi berat 1 botol 600 gram. Berat 3 botol, jadi dikalikan 3 ya adik-adik. Berat 3 botol sama dengan 3 dikali 600 sama dengan 1800. Jadi berat 3 botol sirup adalah 1800 gram. Yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Ya, pada timbangan buah apel beratnya adalah 2000 gram. Dan berat buah stroberi adalah 3600 gram. Berapa gram berat semua buah tersebut? Berat apel 2000 gram. Berat stroberi 3600 gram. Berat semua apel sama dengan berat apel ditambah berat stroberi 2000 gram ditambah 3600 gram sama dengan 5600 gram. Jadi berat semua buah yaitu 5600 gram. Kemudian yang B, buah manakah yang timbangannya paling berat? Buah yang timbangannya paling berat adalah buah stroberi. Berat buah stroberi yaitu 3600 gram. Yang ketiga, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Sisa gula pasir yaitu 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg sama dengan 1 kg. Jadi sisa gula pasir adalah 1 kg. Yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah?
750 gram dikurang 530 gram sama dengan 220 gram. Jadi, jeruk untuk membuat es buah adalah 220 gram. Yang kelima, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? 6 dikali 250 sama dengan 1500. Jadi berat seluruh leci adalah 1500 gram. Ayo mengamati. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi seperti ini ya adik-adik, butiran salju yang dilihat di bawah mikroskop. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni sebagai berikut. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Di sini terdapat percakapan antara 3 anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Unsur karya, garis, hasil pengamatan, pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, dan lain-lain. Unsur karya bentuk, hasil pengamatannya yaitu bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain-lain. Unsur karya warna yaitu merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Ya, sampai di sini saja pembahasan pelajaran kakak kali ini untuk tematik kelas 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.